praktikum kali ini kita akan membuat diagram sequence ya, sesuai yang ada di modul praktikum keempat. Kita akan membuat diagram sequence ya. Silahkan Anda download materinya, kemudian buka materinya. Nanti kita akan mengikuti tahap demi tahapnya sesuai dengan yang ada di modul. Lalu Anda siapkan juga StarUML, kemudian Anda buka file project sebelumnya. Kita akan melanjutkan melengkapi diagram kita ini dengan diagram sequence. Nah, caranya adalah kita ada dua cara sebenarnya. Kalau di modul kita lihat, kita bisa klik kanan pada folder model 1 pada model Explorer, lalu pilih Add Diagram, klik Sequence. Jadi klik kanan di bagian, kalau saya namanya Untitled ya, harusnya diganti nih. Klik kanan, Add Diagram seperti ini. Atau cara yang kedua, karena sequence diagram ini menjelaskan tahapan yang ada di use case dengan pola, dengan sudut pandang sebuah objek yang saling berinteraksi, maka kita bisa letakkan diagram sequence tersebut pada masing-masing use case. Ya, saya akan menggunakan cara yang kedua. Ya, caranya adalah pada bagian use case view Anda klik panah, kemudian kita pilih use case yang akan kita buat sequence-nya. Sesuai yang ada di modul, kita akan menggunakan use case mengelola data karyawan. Ya, jadi kita akan buat sequence itu, kembali ke StarUML, klik kanan pada use case mengelola data karyawan, klik kanan, lalu pilih Add Diagram, lalu pilih Sequence Diagram, klik ya. Lalu di bagian nama Anda ubah Sequence Diagram mengelola data karyawan. Tempat sudah tersedia. Lalu yang berikutnya, objek pertama yang dibuat adalah aktor admin ya. Kemudian karena kita lihat di bagian StarUML sebelah kiri toolbox-nya tidak ada simbol aktor, maka kita akan mengambil simbol aktor itu dari aktor yang ada di diagram use case di sini. Nah, lihat di sini ada admin, ada karyawan, ada kepegawaian. Jadi admin, maka kita tarik admin ini, Anda klik, Anda tarik, bawa masuk ke sequence diagram seperti itu. Sudah jadi menjadi objek. Lalu objek berikutnya apa? Kita tambahkan objek dulu. Admin sudah, lalu form karyawan, lalu kontrol karyawan, lalu tabel karyawan. Oke, kita lengkapi. Anda lihat di bagian kiri, untuk objek itu namanya live line. Anda klik, tempel, ganti, klik, tempel, ganti, lalu objek tabel. Ya, sudah ada 4 objek. Lalu kita akan melengkapi diagram sequence kita. Untuk Anda ketahui, diagram sequence ini menjelaskan bagaimana keempat objek ini, objek aktor admin, objek form, objek kontrol, dan objek tabel karyawan ini saling berinteraksi, saling terhubung. Nah, mereka terhubung menggunakan pesan. Kalau Anda lihat di sini ada banyak sekali simbol pesan
yang dapat kita gunakan. Ada beberapa jenis. Untuk pelatihan kita akan menggunakan 2 jenis saja, yaitu message, simbol message panah seperti ini, lalu simbol reply message. Jadi message ini digunakan apabila sebuah aktor atau objek ini ingin berkomunikasi dengan objek yang lain. Lalu ketika objek yang dihubungi itu memiliki jawaban atau respon dengan mengembalikan sebuah pesan, maka itu kita baru menggunakan simbol reply message. Kita lihat sesuai modul pesannya, kita ikuti saja di sini. Admin ke karyawan, tekan tombol tambah, klik message, tarik dari admin, lepas di karyawan, tekan tombol tambah. Penomoran nanti akan otomatis. Request form tambah data, dari form tambah ke kontrol, request form, lalu responnya menampilkan form tambah. Nah, ini baru kita menggunakan simbol reply, menampilkan form tambah. Lalu aktor mengisi. Ini harus saya geser. Mengisi data, klik button simpan, lalu simpan karyawan, lalu menyimpan. Ini bisa kita tarik ke bawah dulu ya, supaya sesuai panjangnya. Ini tadi saya ada sedikit kesalahan, saya panjangkan dulu. Ya. Menyimpan data karyawan, tahap nomor 7. Kemudian memilih data yang akan diedit. Ini alternatif untuk edit. Pilih data. Nah, ini kalau kurang panjang aku panjangkan. Get data nomor 9. Kemudian get data, kemudian data ditemukan, oh maaf, saya salah menggunakan simbol. Data ditemukan. Anda bisa menggeser
atas untuk mengaturnya. Data ditampilkan, display message, kemudian aktor melakukan edit data, kemudian data diperbarui, simpan. Saya gunakan data disimpan, kemudian data diperbarui. Oke, sudah sesuai. Untuk admin ini saya edit sedikit supaya sama dengan modul. Lifeline nya saya hapus. Biarkan saja. Nah, seperti ini sudah sesuai dengan modul ya. Anda simpan, Anda screenshot, kemudian tempelkan pada laporan. Nah, saya akan menambahkan satu tips. Jadi di dalam sebuah sequence, objek itu memiliki bentuk, memiliki stereotype, yaitu boundary yang berkaitan dengan form, laporan, inputan. Lalu ada kontrol, biasanya bentuknya adalah script, kode program. Kemudian entity, ini yang berkaitan dengan database, tabel, atau penyimpanan yang lain. Nah, untuk mengganti ketiga objek ini seperti gambar admin ini, caranya adalah kita harus menambahkan profile dulu di bagian model explorer. Profile apa yang perlu ditambahkan? Anda bisa klik pada menu model, kemudian pilih apply profile, menu ini, kemudian di bawah sebelah kanannya ada UML standard profile versi 2. Anda klik, nanti Anda akan melihat penambahan satu sub menu pada model explorer. Saya klik ya. Klik. Anda lihat ada penambahan UML standard profile di sini. Nah, lalu bagaimana mengubah lifeline form karyawan ini menjadi simbol atau icon atau stereotype? Nah, form karyawan merupakan boundary, maka Anda pilih form karyawan, lalu pada bagian editor ini Anda pilih stereotype-nya di sini. Anda klik tombol search ini, klik. Lalu pada bagian UML standard Anda klik, lalu cari bagian boundary. Nah, ini boundary. Anda pilih boundary, Anda OK. Kontrol karyawan juga sama, dia adalah kontrol, pilih kontrol. Oke. Kemudian tabel karyawan, stereotype-nya adalah entity. Klik, pilih. Nah, untuk model yang kedua, ini sudah sangat jelas sekali bahwa ketiga objek kita, form karyawan sudah memiliki jenis yaitu dia boundary, kontrol karyawan yaitu kontrol, dan tabel karyawan adalah entity. Nah, kalau sudah kita berikan stereotype, ini kita bisa ubah-ubah tampilannya. Dia adalah tampilan biasa, yaitu berupa label. Kalau Anda lihat di sebelah kanan, dia masih bentuknya label. Tapi kalau ingin kita ubah menjadi sebuah icon, kita pilih saja icon. Kemudian ini kita ganti dengan
icon, lalu ini juga kita ganti dengan icon. Nah, akan nampak jelas sekali bahwa form karyawan berubah menjadi icon boundary, kontrol karyawan berubah menjadi icon kontrol, lalu tabel karyawan akan berubah menjadi tabel karyawan. Oke. Sequence diagram mengelola data karyawan sudah selesai. Silahkan Anda melanjutkan untuk use case yang lain. Ada mengajukan cuti, mengelola pengajuan cuti, dan mengelola laporan pengajuan cuti. Nah, untuk pesan-pesan yang ada pada sequence diagram ini sesuai dengan sesuai dengan skenario use case yang sudah Anda buat pada pertemuan kedua atau pertemuan sebelumnya. Jadi langkah-langkah ini sama atau diambil dari skenario use case Anda. Ya, jadi tidak perlu membuat atau mengarang tahapan lagi. Untuk contoh yang ada di modul ini baru dibuat dua alternatif, yaitu untuk menambah dan untuk mengedit. Ya. Untuk alternatif yang lain kan juga ada hapus. Kalau ada cari berarti tambahkan untuk cari. Nah, semuanya dibuatkan sequence diagramnya. Ya, silahkan Anda melanjutkan untuk use case yang lain, mengajukan cuti, mengelola pengajuan cuti, dan mengelola laporan pengajuan cuti. Ya, demikian tutorial untuk membuat sequence diagram menggunakan StarUML. Terima kasih.